Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Mutakin. Saya mahasiswa PPG LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Saya juga mengajar di SD Negeri Wedoro 1 Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Saya siap melaksanakan ujian kinerja atau UKIN mahasiswa PPG tahun 2024 batch 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Terima kasih. Sebelum pembelajaran ini dimulai, seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah nanti, pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk mengecek kehadiran kalian akan saya absen satu-satu ya. Tolong didengarkan, nanti yang hadir angkat tangan sambil bilang hadir gitu ya. Pertama Mas Naja, Mas Ato, Mas Juna, Mas Zainal, Mbak Ninda, Mbak Nafisa, Mbak Ilma, Mbak Lovina, Mbak Diba, Mbak Cantika, Mbak Hilya. Ada yang tidak masuk? Siapa dah? Mbak Isa, Mbak. Kenapa tidak masuk? Oke. Untuk yang sakit kita berdoakan semoga lekas sembuh dan bisa belajar kembali bersama kita. Amin Allahumma. Terima kasih. Tolong yang belum bukunya dikeluarkan. Kalau sudah ditata yang baik bukunya. Tempat duduknya juga jangan sampai miring-miring. Sudah siap ya? Dirapikan, buku agamanya dikeluarkan. Sudah siap? Masih ingat atau enggak materi yang dulu? Tentang apa anak-anak? Nah, pintar, terima kasih ya. Jadi kalau tema dulu adalah menyambut usia balik. Ada berapa kemarin tanda-tandanya? 3. Ada yang tahu nomor 1 apa? Ihtilam. Nomor 2? Haid. Nomor 3? Nah, pintar, berusia 15 tahun. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya yang baik-baik.
Untuk pembelajaran kita kali ini materinya adalah surat At-Tin, Quran surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Saya ulangi lagi, untuk pembelajaran kita kali ini materinya adalah belajar surat At-Tin dan hadis silaturahim. Sebelum pelajaran ini saya mau bertanya, apakah ada yang ingat Al-Quran itu apa cah? Kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada yang namanya juz dan ada yang namanya surat. Kalau juznya berapa dalam Al-Quran? 30, pintar. Kalau suratnya? 114, pintar. Ya. Cuma materi kita kali ini adalah surat At-Tin dan hadis silaturahim. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Mampu membaca surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, mampu menulis dan menjelaskan pokok-pokok surat At-Tin dengan baik. Dan yang ketiga, mampu membuat paparan pesan-pesan pokok surat At-Tin dengan baik. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti saya harapkan anak-anak bisa 1. Membaca surat At-Tin dengan tartil sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, mampu menemukan pesan-pesan pokok dalam surat At-Tin. Dan yang ketiga adalah membuat paparan atau bagan pesan-pesan pokok di dalam surat At-Tin. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Tadi saya ulangi lagi, kenapa kok kita harus belajar surat At-Tin? Karena membaca Quran saja, 1 huruf saja pahalanya luar biasa. Kalau di rumah baca Quran atau enggak anak-anak? Baca. Alhamdulillah, berarti sudah diterapkan ketika kita di rumah atau di sekolah atau dimanapun kita berusaha membaca Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Ya. Ini adalah kemuliaan dari Al-Quran. Kemudian di dalam surat At-Tin ini saya ingin bertanya dulu, apa yang membuat manusia disebut makhluk terbaik? Ada yang tahu atau tidak? Kenapa manusia itu kok dikatakan makhluk yang terbaik? Ada yang tahu? Nah, nanti akan ada jawabannya dalam surat At-Tin ini. Yang kedua, mengapa setelah dianggap mulia manusia menjadi paling rendah di antara makhluk-makhluk yang lain? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik tetapi bisa menjadi paling rendah? Dan yang keempat, nanti yang kita bahas bagaimana penerapan surat At-Tin dengan kehidupan kita saat ini. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita bisa jawab bersama-sama setelah kita mempelajari surat At-Tin. Nah, untuk tahap selanjutnya saya akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah Mbak Hilya, Mbak Cantika, dan Mbak Diba, ditambah Mbak Lovina. Kelompok yang kedua atau yang B, Mbak Ilma, Mbak Nafisa, sama Mbak Ninda. Dan yang kelompok 3 atau C, Mas Ato, Mas Naja, Mas Zainal, dan Mas Juna. Ini 3 kelompok nanti akan saya beri tugas untuk mencari pesan-pesan pokok dalam surat At-Tin. Nanti akan saya tayangkan videonya. Nah, ini nanti tugasnya ditulis pesan-pesan pokoknya apa saja. Nah, nanti atau bisa menggunakan referensi lain di buku LKS juga ada pesan-pesan pokok surat At-Tin. Silakan dibuka, tidak apa-apa. Sudah paham ya? Ada yang tanya? Intinya cari pesan-pesan pokok dalam surat At-Tin. Silahkan dicari bersama-sama. Satu kelompok nulis 1 tidak apa-apa. Ayo, buku paket buku LKS bisa,
Nanti juga saya tayangkan ini ya, video ini, pembelajaran ini. Bawa buku tulis. Nah. Assalamualaikum. Silahkan dilihat, ini ada di sini. Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Di materi yang dulu kita belajar tentang pokok-pokok surat Atin dengan baik. Dan yang ketiga, mampu membuat paparan pesan-pesan pokok surat Atin dengan baik. Ini adalah tujuan belajar kita kali ini. Dan harapkan nanti anak-anak semuanya bisa melaksanakan tujuan ini. Jadi secara garis besar, pokok bahasan kita adalah satu, membaca dan mengartikan surat Atin. Surat Atin. Di dalam surat Atin ayat 1-8 ini ada beberapa pesan pokok yang Udah ya videonya ini dilihat ya. Di sini juga ada di PTT ini. Nah ini pesan pokoknya, silahkan ditulis nanti atau nanti bisa cari di referensi lain. Selain ini bisa di buku LKS juga ada. Nanti ada yang mau bertanya? Silahkan, tidak paham. Boleh, boleh. Semuanya atau ditulis. Saya kasih waktu 10 menit ya untuk mencari ini. Silahkan. Iya boleh. Minimal jawabannya berapa? 3. Itu ada toh. 4 atau 3 itu. Jadi saya ulangi tugasnya tadi apa cah? Mencari pesan-pesan pokok di dalam surat Atin ayat 1-8. Di monitor ini juga ada atau bisa cari di LKS juga ada. Ya, silakan. Nah, itu jawabannya itu. Itu. Ya ini juga bisa toh, Pak. Sama ini. Nah, ini kan sana toh. Nah. Halaman 10. Nah. Loh. Kandungan atau ini sama ini. Nah, betul Mas Nasya. Nah, itu Mas Hato. Sakit deh? Ada yang paham tuh Mas Nasya ya? Sudah semuanya? Belum? 5 menit lagi ya.
Ya? Menulis sampai ayat kelima. Ya, enggak apa-apa. Sudah selesai ya? Sudah. Kelompok 3 sudah. Oh. Kelompok 2 belum selesai ya? Kelompok 1? Waktunya 2 menit lagi ya. Boleh. Persiapan nanti. Kelompoknya maju ya, satu-satu. Mas Juna. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai belum? Sudah ya? Waktunya 1 menit lagi. Kalau sudah selesai, silakan didengarkan ya. Untuk tahap berikutnya adalah nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugas sesuai dengan LKPD dan juga instruksi tadi, yaitu menemukan pesan-pesan pokok dalam surat Atin ayat 1-8. Untuk yang kelompok pertama yang maju dulu, Mas Najwa silakan maju menyampaikan pesan. Nanti salam, kemudian langsung menyampaikan. Tepuk tangan anak-anak ya. Tepuk tangan anak-anak, tepuk tangan. Di depan sini Mas, hadap sana. Dengarkan yang lain serius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan yang lain, serius. Ayat 2. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ayat 3. Manusia bisa menjadi makhluk yang paling rendah bila melanggar perintah Allah. Ayat 4. Manusia adalah makhluk yang sempurna. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala disukai akal, jasmani, rohani dan nafsu. Ayat 5. Allah menyebutkan bahwa akan mengembalikan manusia serendah-rendahnya yaitu neraka apabila ia melanggar dari peraturan
Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan anak-anak ya untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2, Mbak Ilma silahkan menyampaikan hasil tugasnya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis dulu. Satu saja. Yang lain dengarkan toh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan anak-anak ya untuk kelompok 2. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 yang mewakili Mbak Adiba, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sato, dengarkan Mas Sato. Udah, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan anak-anak ya. Dari hasil tugas tadi, mungkin ada yang mau memberi tanggapan tentang pesan-pesan pokok surat Atin. Sudah paham semuanya? Sudah. Sekarang saya jelaskan ya. Pertama, pesan-pesan pokoknya adalah 1. Buah tin dan zaitun ini banyak sekali manfaatnya. Di antaranya apa? Manfaatnya adalah untuk obat. Yang kedua, Gunung Sinai adalah tempat suci ketika Nabi Musa menerima wahyu. Nah, berarti kalau ditanya Nabi Musa menerima wahyu di mana? Di Gunung Sinai. Atau ketika Nabi Musa menerima kitab Taurat juga di Gunung Sinai. Yang ketiga, kota yang aman di dunia ini adalah apa cah? Mekah. Berarti kalau masuk di Mekah aman. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang sempurna. Kenapa kok dikatakan sempurna? Ada yang tahu enggak? Ada apa alasannya Mbak Lupina? Karena memiliki akal jasmani dan rohani. Nah, betul sekali. Karena memiliki akal, inilah yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Contohnya seperti, sampean paham atau enggak? Seperti kerbau. Kerbau itu tidak mulia. Kenapa? Karena tidak mempunyai akal. Yang membedakan dengan yang lain, manusia adalah mempunyai akal. Yang ketiga, walaupun manusia
makhluk yang mulia tapi bisa menjadi paling rendah atau asfala safilin. Kenapa? Karena ketika dia tidak mengikuti perintah Allah. Berarti kalau tidak mau mengikuti perintah Allah, yang dulunya mulia malah menjadi paling rendah. Paham atau enggak maksudnya? Misalkan begini, ada manusia, sebenarnya dia juga mulia karena sudah punya akal, tapi karena setiap hari mabuk terus, kira-kira malah menjadi orang yang rendah atau paling hina, karena lebih rendah dari binatang. Nah, kemudian orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat pahala yang tidak ada putusnya meskipun sudah meninggal di akhir. Nah, jadi ini juga perlu dipahami, walaupun nanti anak-anak sudah meninggal, kalau di dalam dunia ini amalnya baik, seperti nanti kalau mau menyumbang ketika ada pembangunan masjid, ketika mau menganularkan ilmunya kepada masyarakat, mengajar, ya, walaupun sudah meninggal tetap akan mendapatkan pahala. Paham atau enggak? Paham ya? Kemudian tentang hari akhir atau hari kiamat, kira-kira percaya atau enggak? Anak-anakku percaya atau ya? Karena apa? Itu termasuk rukun iman. Ya, berarti kalau kita sudah Islam, kita wajib mengimani kalau hari kiamat itu ada dan pasti akan terjadi. Cuma waktunya hanya Allah yang tahu. Paham tadi tidak anak-anak ya? Berarti kalau ada yang mengatakan saya tahu kiamat besok, itu salah. Kenapa? Untuk hari kiamat yang tahu hanya Allah. Dan yang selanjutnya, yang paling adil hakim di dunia maupun di akhirat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang melebihi keadilan Allah, itu tidak ada. Kalau di dunia mungkin kita bisa menipu. Misalkan kalau ada oknum yang tidak bertanggung jawab, polisi menangkap, kita diberi uang, kita dibebaskan. Tapi kalau Allah tidak bisa. Apa amalnya yang di dunia itu menjadi balasan ketika kita di akhirat. Kalau di dunia amalnya baik, nanti di akhirat juga kita akan mendapatkan balasan yang baik atau surga. Paham anak-anak ya? Paham. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama membaca surat Atin. Silakan dibuka di buku paketnya juga ada, di situ juga kelihatan atau enggak? Ya. Nanti jangan sampai kalau membaca tidak menggunakan kaidah ilmu tajwid ya. Harus menggunakan kaidah ilmu tajwid dengan baik dan benar. Dimulai ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak. Tadi sebelum kita lanjutkan, kira-kira ada yang tahu enggak? Seperti gini. Bacaan apa ya? Falahum ajrun ghairu. Ajrun ghairu itu bacaan apa ya? Ajrun ghairu. Ada tanwin bertemu ghin. Bacaan apa aja? Idhar. Berarti naik membaca harus jelas. Ajrun ghairun, tanwin bertemu ghin.
Hurufnya idhar ada berapa toh? Masa lupa? 6. Coba sebutkan. Hamzah, ha, ha, kho, ain. Gin. Ingat-ingat. Berarti kalau bacaan idhar, cara membacanya juga harus tidak boleh samar, tidak boleh mendengung. Kemudian lagi, diingat-ingat ya. Laqad. Nah, ketika laqad, bacaan apa ya? Qalqalah. 100 untuk Mas Najah, tepuk tangan ya. Gitu loh. Kenapa kok qalqalah? Hurufnya ada berapa? 5. Apa saja Mbak Nabisa? Qaf, ta, ba, jim, dal. Tepuk tangan untuk Mbak Nabisa 100 ya. Luar biasa. Ini. Jadi kalau membaca pun harus dipraktekkan ilmu-ilmu tajwidnya. Seperti kalau qalqalah juga harus nek cara Jawa nih bendal ya. Kalau bacaan ifa juga harus aman. Kalau idhar juga harus jelas. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya ya? Paham. Kemudian Al-Quran tadi terdapat 30 juz ya. Dan berapa surat tadi? 114 surat. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama tentang pembelajaran kita kali ini. Intinya yang pertama, Al-Quran ini kalau dibaca kita mendapatkan pahala, walaupun cuma 1 huruf, walaupun nanti kita tidak paham artinya. Jadi walaupun kita membaca Al-Quran tidak paham artinya, tetap mendapat pahala. Nah, Al-Quran itu apa? Ada yang tahu tuh tidak Al-Quran? Kitab suci. Betul. Jawaban yang tepat adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang termasuk ibadah ketika membacanya, yang dimulai surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas, itu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sendiri adalah pegangan kita, pegangan umat Islam. Jadi seluruh masalah-masalah agama itu terdapat di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita ingin paham agama Islam, hati kita tenang, kita juga ingin paham, kita harus rajin-rajin membaca dan mengkaji kitab Al-Quran. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau enggak? Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Paham ya? Paham. Ya. Untuk kesimpulannya berarti 1, buah tin dan az-zaitun sangat banyak manfaatnya. Di antaranya tadi sebagai apa? Obat. Nah, yang kedua, tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah Gunung Sinai. Yang ketiga, tadi apa cah kota yang paling aman di dunia ini? Mekah. Nomor 4, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Kenapa kok bisa sempurna? Ya betul. Yang membedakan kita adalah diberi akal, juga nafsu. Kalau malaikat tidak punya nafsu. Kemudian manusia bisa menjadi rendah walaupun dulunya sangat mulia apabila melanggar perintah Allah. Makanya jangan sampai kita melanggar perintah Allah. Kita berusaha seluruh perintah Allah kita laksanakan jika mampu. Kalau larangannya ya harus kita tinggal. Misalnya kita tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh apa lagi? Meninggalkan sholat, tidak boleh zina dan sebagainya. Itu juga harus kita tinggalkan. Kemudian orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat pahala yang tidak ada putusnya meskipun sudah meninggal. Makanya seperti guru-guru agama, walaupun sudah meninggal, selama murid-muridnya bisa mengamalkan agama dan mengajarkannya kepada muridnya lagi, tetap mendapatkan pahala. Enak atau enggak? Ada yang ingin jadi guru agama atau enggak? Ya, kenapa kok enggak ada? Kan ketika sudah meninggal, kalau kita masih mengajar, murid kita sudah mengamalkan, kita juga mendapat pahala. Mas Juna ingin jadi guru agama atau enggak? Ingin jadi apa? Jadi apa? Tentara. Ada yang menjadi guru? Enggak ada. Oh enggak ada mau jadi guru kenapa? Enggak enak ya?
Mbak Cantika yang jadi guru. Tepuk tangan ya. Nah, berarti sudah ada. Lah Mas Nasya kenapa nggak jadi guru agama atau enggak? Astronot. Udah ya. Itu pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, dari kesimpulan tadi sudah bisa dipahami ya tentang pesan-pesan pokok dalam surat Atin. Dan pesan saya, dengarkan ya, pesan saya diusahakan selalu membaca Al-Qur'an walaupun cuma 1 ayat. Syukur-syukur masih banyak, 1 juz namanya. Sudah bisa membaca Al-Quran semuanya tuh ya? Sudah. Jadi kalau pesan saya usahakan setiap hari kita membaca Al-Qur'an. Yang kedua, jangan lupa sholatnya juga dilaksanakan, terutama sholat 5 waktu. Sudah sholat semuanya ya? 5 waktu semuanya? Alhamdulillah. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mungkin sebelum kita selesai atau kita tutup, ada yang mau bertanya atau enggak? Nah, tadi sudah dipaham ya tentang materi surat Atin dan hadis silaturahim. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang hadis-hadis yang membahas tentang silaturahim. Silaturahim itu apa saja? Silaturahim itu berkunjung ke teman atau saudara. Yang intinya apa? Agar terjalin hubungan yang baik. Itu materi berikutnya. Demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup bersama dengan doa seperti biasa. Surat Al-Asr bersama-sama. Silakan dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, nanti kalau sudah di rumah dikerjakan halaman 40 ya, sesuai dengan LKPD yang saya bagikan tadi. Sudah ya? Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.